Makanya nanti pulang dari sini cek sholat kita. Kenapa? Ini urusannya bukan masalah dapat pelayanan VVIP di bandara, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul kalau berbicara bukan dari hawa nafsunya, berbicara dari wahyunya Allah Ta'ala, gak mungkin salah, pasti benar, dan itu janji yang pasti akan terpenuhi. Siapa yang sholatnya bagus, nanti di alam kubur pertama kali ditanyakan tuh sholatnya. Siapa yang sholatnya bagus, amalan yang lain gak ditanya. Ajib ya. Jadi puasa kita gak akan ditanya, zakat gak ditanya, haji gak ditanya, zikir gak ditanya, asal sholatnya bagus. Artinya begitu sholatnya bagus, kelas akhiratnya VVIP. Kenapa kisah ini saya sampaikan? Karena akhir zaman ini kita sudah mulai lupa. Ya, akhir zaman ini kita sudah mulai lupa bahwasannya ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu akidah, itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Tapi zaman sekarang kita sibuk menyampaikan hal-hal yang kurang perlu untuk disampaikan, menjelaskan hal-hal yang kurang perlu untuk dijelaskan. Kadang-kadang kalau ada khatib, ada ulama jelaskan masalah wudhu, maka langsung makomnya turun drastis. Wah, ini ulama kampung, ustadz kampung. Kalau jelasin wudhu namanya ustadz kampung. Kalau jelasinnya ma'rifatullah, Masya Allah, ini waliullah. Kalau udah bicaranya ilmu terbang, bukan rebana, bukan ya, ilmu terbang, bisa lihat yang gaib-gaib, ini waliullah. Apalagi bisa meramal. Tapi yang laku yang begini-begini. Akhir zaman ini yang dilihat oleh masyarakat yang modelnya begini-begini. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau kecuali rahmat bagi jagat raya, bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, Rasul juga bersabda SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menjadikan akhlak yang sudah ada ini, yang baik-baik, jadi sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar, mualliman, sebagai seorang pengajar. Lantas apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diajarkan Rasul cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sampai Rasulullah SAW mempraktekkan sholat. Praktek wudhu ditiru oleh para sahabat. Makanya kalau kita lihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, habib-habib, ulama-ulama, kiai-kiai sepuh tidak akan pernah berhenti mengajarkan ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu wudhu. Kadang-kadang kita kalau duduk agak jemu juga, kapan makrifahnya ini? Ini kiainya kok nggak jelasin makrifah nih, habibnya kok nggak jelasin makrifah, kok kasraf-kasrafnya nggak ada ya, penerawangannya nggak ada ya, kok polos-polos saja ya, kok biasa-biasa saja. Kenapa? Karena afdhalul ilm, ilmu yang paling agung, yang paling utama ya ini, ilmu sholat. Ilmu sholat ini Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mi'raj dulu. Mulai waktunya sholat, ya, berapa jumlah sholat, berapa waktu sholat, Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj di langit sana, di Sidratul Muntaha. Ilmu apa lagi? Ilmu wudhu yang berkaitan dengan sholat. Tapi coba sekarang dicek, ngomong gini ini juga enak juga nggak enak ya. Mulai wajah-wajah ngantuk tampak di hadapan saya. Nah, saya yang ngomongkan sebetulnya juga ngantuk. Karena setan untuk ilmu begini, setannya setan kelas kakap. Setan yang jenderal-jenderal. Jangan sampai ada yang mendengarkan ilmu wudhu, ilmu sholat. Jangan sampai ada yang minat ilmu wudhu, ilmu sholat. Kenapa? Kata iblis, kata syaitan, karena kalau sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu wudhu, mereka belajar ilmu sholat, celaka kita. Kenapa? Begitu sholatnya bagus, dosanya antara dua sholat diampuni oleh Allah Ta'ala. Capek kerja kita nih, capek-capek kerja, jurumusin manusia, giliran zuhur datang, dosa dari subuh sampai zuhur dihapus sama Allah Ta'ala. Kalau sholatnya bagus. Nanti kalau wudhunya bagus, wajahnya jadi bercahaya. Nanti kalau sholatnya bagus di alam kubur, langsung bebas dari interogasi malaikat. Sholatnya bagaimana? Bagus. Dah selesai, jangan diurus VVIP. Sholatnya bagaimana? Jelek. Sortir dulu nih. Masuk kelompok wajib interogasi lebih lanjut. Kenapa? Karena sholatnya jelek. Makanya setan berjuang dengan pasukan yang luar biasa, sebagaimana dikatakan dalam tafsir, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Itu yang dimaksud adalah sholat. Tapi sekarang siapa yang mau ngajarkan ilmu sholat di pengajian? Yang membatalkan sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan wudhu, rukunnya wudhu. Begitu ada Habib bicara seperti ini, Ustadz bicara seperti ini, Kiai bicara seperti ini, labelnya Habib kampung, Ustadz kampung, Kiai kampung, muallim. Contoh, saya nggak akan bicara lama-lama, janji lo ya. Tumbuhlah Sayyidina Hasan dan Husain menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Cek perhatiannya terhadap sholat bagaimana. Beliau diceritakan Sayyidina Hasan ketika akan sholat wudhu. Lah ketika wudhu dilihat wajahnya pucat pasi. Wajahnya pucat pasi. Seperti orang yang kehabisan darah. Yang darah rendah, darahnya mau habis, mau pingsan. Maka ditanya oleh seseorang, wahai cucu Nabi, kenapa wajahmu seperti ini? Maka beliau menjawab, kamu tahu enggak, sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Jadi wudhu itu udah khusyuk. Wudhu sudah khusyuk, sementara kita enggak khusyuk sejak wudhu. Ya, coba bedanya nih. Cucu Nabi Muhammad SAW sejak wudhu sudah khusyuk, sementara kita sejak wudhu sudah tidak khusyuk, apalagi sholatnya. Wudhunya aja udah gak khusyuk. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, eyangnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang duduk di bawah ini, eyangnya beliau, Sahibul Maulid Simtud Durar, Muallif Simtud Durar mengatakan, siapa yang pengen khusyuk sholatnya, khusyuk wudhunya. Kalau wudhunya khusyuk, sholatnya akan khusyuk. Kalau wudhunya enggak khusyuk, sholatnya enggak akan khusyuk. Sederhana. Orang sekarang ilmu khusyuk, Masya Allah, luar biasa. Ilmu wudhu enggak diajarin, ya enggak khusyuk. Enggak akan khusyuk. Nah ceritanya di sini. Tadi itu muqaddimah. Boleh kan pakai muqaddimah? Ceritanya ini gini loh. Cucu Nabi itu perhatiannya sama sholat luar biasa. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma masih kecil. Lihat ada bapak-bapak setengah kakek-kakek. Kan hobinya ke masjid, ini cucu Nabi. Dari kecil kan mainnya di
Di masjid. Sholat ke masjid, otomatis ketika wudhu lihat orang lain yang wudhu. Disitulah kedua cucu Nabi Muhammad SAW memperhatikan ada satu orang tua yang wudhunya nggak beres, wudhunya nggak betul. Maka jadi perhatian, kasihan bapak ini kalau wudhunya salah, wudhunya nggak sah, sholatnya sekhusyuk apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya nggak diterima, maka kondisinya di alam akhirat genting, gawat, bahaya luar biasa. Kehidupannya di alam dunia akan penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahnya yang bilang bukan saya. Allah, innas salata, Allah yang bilang pakai innas salata tanha. Nanti salat itu hasilnya ya memang nggak instan ya, salat atau nggak maksiat, nggak begitu. Makanya tanha, nanti dia akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kasihan lihat orang tua ini kok sholatnya, wudhunya nggak beres, Apakah cucu Nabi berkata, oh udah tua maklum, kurang lebih? Apakah seperti itu? Tidak. Apakah cucu Nabi berkata, sudah tua kok nggak bisa wudhu, keterlaluan? Apakah seperti itu? Hasya wa kalla, nggak mungkin. Ini dua cucu Nabi hidup di bawah asuhan langsung Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi Muhammad SAW, kama qala SAW, yang mendidik aku langsung adalah Allah. Nggak mungkin pendidikan Allah nggak terbaik. Allah didik aku dengan pendidikan yang sangat baik. Makanya sampai Allah muji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa? Karena yang didik langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Hasan dan Husain menjadi manusia yang paling berakhlak di jagat raya. Lihat ada orang tua wudhunya nggak beres. Coba sekarang cek, pasang kamera CCTV di ruang wudhu laki-laki. Tapi jangan di share ya, untuk tes saja. Dalam satu hari dari 100 orang wudhunya yang sah yang mana? Nanti kan antum akan menemukan keajaiban. Banyak orang wudhu basuh tangan ya, yang depan di atas siku, yang belakang nggak sampai siku. Banyak orang wudhu ketika membasuh kaki, betul kakinya disiram tapi bagian bawah nggak kena. Banyak orang wudhu yang ketika membasuh kaki nyiram kaki ini dengan air, selah dari jemarinya nggak kena air karena Masya Allah jarinya gemuk-gemuk. Makanya mungkin lemak-lemak terus, nggak dikasih air, selah-selah jarinya nggak dibuka. Banyak orang yang wudhu ya, banyak orang yang wudhu mungkin ketika membasuh wajah, dari kamera itu kelihatan ketika membasuh wajah ternyata tidak sampai batas wajah, masih kurang, nggak ngerti batasan wajah yang mana. Banyak orang yang wudhu ternyata wudhunya belum sah. Ngeri. Maka ini sudah dilakukan Sayyidina Hasan dan Husain. Lihat ada orang yang wudhunya nggak beres, langsung bekerja dua cucu Nabi Muhammad SAW. Bukan sibuk update status, udah tua nggak bisa wudhu. Bukan sibuk menjelek-jelekan orang, udah tua kok wudhunya nggak beres. Bukan sibuk mencela sana, mencela sini, tapi yang dilakukan sibuk berpikir bagaimana cara memperbaiki wudhu satu orang ini agar benar sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Maka sepakat ini dua cucu Nabi Muhammad SAW. Yuk kita gunakan metode dakwah terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruh pakai hikmah dan nasihat yang baik. Maka dua cucu Nabi pun berpikir hikmah yang seperti apa ya? Hikmah yang bagaimana untuk membenarkan cara wudhu orang ini. Maka keduanya bersepakat, kakak adik, yuk dek, yuk kak, kita menghadap orang tua ini, ngangkat beliau jadi juri lomba wudhu kita. Kita berdua lomba wudhu,
jurinya bapak yang satu ini. Bayangkan yang wudhunya amburadul suruh jadi juri, yang wudhunya nggak beres suruh jadi juri, diangkat. Bapak, Masya Allah, kami melihat bapak wudhunya bagus, kami ingin bapak jadi juri atas wudhu kami berdua. Siapa yang juara, aku atau adikku, Hasan atau Husain? Lah bapak tadi pun merasa bangga, aku jadi juri untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siap, sami'na wa ata'na. Mulailah Sayyidina Hasan wudhu dengan wudhu yang terbaik. Subhanallah, giliran Sayyidina Husain wudhu yang terbaik. Disitulah jurinya ditanya, bapak pemenangnya siapa? Maka jawab, pemenangnya kalian berdua, saya yang salah. Selama ini wudhu saya nggak kayak kalian, nggak mungkin wudhu kalian salah, nggak mungkin. Yang ngajari langsung Nabi Muhammad SAW, yang ngajari Fatimah Zahra, yang ngajarin Ali bin Abi Thalib, nggak mungkin wudhu kalian salah. Kalau wudhu saya nggak sama dengan wudhu kalian, berarti wudhuku yang nggak beres. Tolong diulangi lagi, saya mau belajar. Subhanallah, sekali pertemuan beres urusan wudhu bapak ini selesai. Saya pengen ngasih gambaran begini loh. Cucu Nabi Muhammad SAW yang menjadi perhatiannya sholat orang lain, wudhunya orang diperhatikan betul. Nah kalau sekarang kita ini perhatiannya aibnya orang, keburukannya orang, salahnya orang untuk diperbincangkan. Padahal perintah Nabi Muhammad SAW kalau lihat aib tuh tutup, lihat kekurangan orang jangan diperbincangkan, la taghib, jangan ghibah, jangan namimah. Tapi solusikan. Ada orang nggak bisa, ajarin. Ada orang nggak tahu, kasih tahu. Ngasih taunya pun pakai ilmu, jangan di hadapan orang banyak, ajarin. Makanya nanti pulang dari sini cek sholat kita. Kenapa? Ini urusannya bukan masalah dapat pelayanan VVIP di bandara, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul kalau berbicara bukan dari hawa nafsunya, berbicara dari wahyunya Allah Ta'ala, gak mungkin salah, pasti benar, dan itu janji yang pasti akan terpenuhi. Siapa yang sholatnya bagus, nanti di alam kubur pertama kali ditanyakan tuh sholatnya. Siapa yang sholatnya bagus, amalan yang lain gak ditanya. Ajib ya. Jadi puasa kita gak akan ditanya, zakat gak ditanya, haji gak ditanya, zikir gak ditanya, asal sholatnya bagus. Artinya begitu sholatnya bagus, kelas akhiratnya VVIP.